Bapak Ibu, berjumpa kembali ya dengan kami di Gombel Sendir. Kali ini kita akan membahas berita yang dimuat di ayobandung.com. Judul beritanya seperti ini, Bapak Ibu. Sujud syukur, honorer gagal seleksi B3K tahap 1 dan 2 tetap berpeluang diangkat menjadi ASN. Ini solusi dari Kemenpan RB, Bapak Ibu. Ini cukup menarik ya beritanya, karena bagaimanapun juga honorer itu berharap ya untuk diangkat menjadi P3K sehingga kesejahteraannya menjadi lebih baik, Bapak Ibu ya. Bagaimana berita selengkapnya, Bapak Ibu ya? Kita lanjutkan lagi. Tapi sebelum kita lanjut beritanya, jangan lupa ya untuk Bapak Ibu dapat menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Lengkong ayobandung.com, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menggelar seleksi P3K tahun 2024. Seleksi ini 100% diperuntukkan untuk tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyerahkan sepenuhnya keterkaitan kebutuhan formasi yang dibuka untuk rekrutmen tenaga P3K. Rini menjelaskan, formasi yang diperuntukkan bagi tenaga honorer murni kewenangan dari instansi pemerintah pusat dan daerah. Kemenpan RB telah menyediakan kuota formasi untuk rekrutmen P3K tahun 2024 mencapai lebih dari 1,7 juta. Namun, usulan dari instansi pemerintah pusat dan daerah secara resmi yang diajukan kepada Kemenpan RB hanya 1 juta formasi. Dengan rincian, 339 formasi P3K instansi pusat dan 717.000 ya formasi P3K di instansi daerah. Kembali lagi pada formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Formasi ini sepenuhnya diusulkan oleh instansi masing-masing, ujar ini. Hal ini juga menjelaskan seluruh tenaga honorer baik yang masuk kategori prioritas, XTHK2 dan non-ASN yang terdaftar di BKN, hingga yang belum masuk pangkalan data BKN wajib mengikuti seleksi P3K jika ingin diangkat menjadi ASN. Tanpa terkecuali, honorer dengan usia minimal 20 dan maksimal 1 tahun sebelum masa pensiun berhak diangkat menjadi ASN, asalkan mengikuti seleksi P3K. Usia masih di atas 50 tahun tapi belum masuk pensiun, maka bisa daftar formasi P3K sepanjang formasinya diusulkan oleh pemerintah daerah terang ini ya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya pemerintah itu memberikan formasi ya yang luas bagi lowongan atau formasi P3K. Namun, jika pemerintah pusat ataupun daerah itu tidak mengusulkan formasi itu, maka ya tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi kewenangan untuk formasinya berada di instansi pusat dan daerah ya. Daerah dalam hal ini pemerintah daerah ya. Jika pemerintah daerah mengusulkannya banyak, berarti daerah tersebut nantinya P3K-nya juga akan banyak ya. Begitu juga sebaliknya ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi beritanya. Lalu bagaimana nasib honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2024? Apakah tetap berpeluang diangkat menjadi ASN? Menteri Rini Widiantini menambahkan, terkait honorer yang sudah mendaftar P3K baik tahap 1 atau 2 yang dinyatakan gagal seleksi, maka tetap berpeluang untuk diangkat menjadi ASN. Jika pelamar seleksi P3K 2024 tahap 1 yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan gagal, maka bisa mendaftar kembali di tahap kedua. Diketahui, seleksi tahap pertama itu diperuntukkan bagi beberapa kategori pelamar sebagai berikut. Kategori yang pertama adalah kategori prioritas ya, guru B1 atau lulusan D4 bidang pendidik di tahun 2023. Artinya, guru-guru ini yang kemarin di tahun 2023 ya mengikuti seleksi ya, sehingga lulus dia di PI1. Untuk kategori yang kedua adalah XTHK2 ya, ini honorer ya, honorer kategori 2 ya, yang kemarin itu seleksi namun belum diterima ya, artinya ini guru-guru senior yang kemarin masuk ke kategori 2 namun belum diangkat hingga sampai sekarang ya, Bapak. Kemudian yang ketiga adalah honorer terdaftar BKN yang melamar di instansi tempat bekerja, serta aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut. Seleksi P3K tahun 2024 Seleksi P3K tahun 2024 tahap kedua dibuka tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024. Menteri Rini Widiantini memberikan kesempatan kepada pelamar yang gagal di seleksi P3K tahap pertama bisa mendaftar di seleksi tahap kedua melalui laman sscasn.ptkn.go.id.
Tenaga honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K tahap kedua, ucap ini. Seleksi P3K tahap kedua juga dapat diikuti oleh tenaga non-ASN yang belum terdaftar di BKN tetapi sudah aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut. Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kemendikbud juga dapat mengikuti seleksi P3K tahap kedua. Lalu, bagaimana nasib honorer yang masih tidak lulus P3K tahap kedua? Apakah gagal diangkat menjadi ASN? Ya? Menteri Rini Widiantini masih membuka peluang untuk tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap pertama dan kedua untuk dipertimbangkan menjadi ASN paruh waktu dengan syarat pengusulan jabatan harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh honorer tersebut. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya pemerintah memberikan kesempatan yang sangat luas ya Bapak Ibu. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua, dan yang tidak lulus pun masih diusahakan ya Bapak Ibu ya, untuk nanti dipertimbangkan menjadi ASN paruh waktu Bapak Ibu ya. Luar biasa ini pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya, terutama guru honorer, dan tentunya ini harus dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru honorer ya, untuk mendaftar ya. Jangan lupa mendaftar. Jika Bapak Ibu mendaftar, tentunya nanti banyak pertimbangan-pertimbangan lain ya, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menjadi ASN seperti itu. Kami sedang menunggu RPP yang diusulkan kepada Presiden. Nantinya di sana ada format paruh waktu. Sepanjang tenaga honorer mendaftar kepada formasi yang sudah disediakan. Berikut beberapa ketentuan terkait pengangkatan P3K paruh waktu. Yang pertama ya, Bapak Ibu, honorer bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu jika sudah menjalani masa kerja yang ditentukan sebagai ASN paruh waktu. Kemudian yang kedua, honorer harus memiliki penilaian sistem kerja yang baik dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi tempat bekerja agar bisa diangkat menjadi P3K. Kemudian yang ketiga, P3K paruh waktu juga mendapat nomor induk pegawai dan terdaftar di BKN ya. P3K paruh waktu hanya bekerja 4 jam per hari sehingga diestimasikan gaji yang diterima akan lebih rendah dibandingkan dengan ASN penuh waktu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tentunya P3K yang tidak lolos di tahap 1 dan tahap 2 berpeluang juga ya menjadi ASN paruh waktu. Sama saja memiliki NIP gitu ya, memiliki tunjangan yang sama. Hanya karena dia paruh waktu dan kerjanya hanya 4 jam per hari, tentunya gajinya akan berbeda dengan ASN penuh waktu Bapak Ibu. Tidak masalah Bapak Ibu ya, menurut kami tidak masalah karena Bapak Ibu P3K paruh waktu ini juga berpeluang ya untuk mengembangkan bisnisnya atau usaha sambilan ya di luar menjadi P3K. Jadi dapat dua-duanya Bapak Ibu. Tidak perlu 1 hari full gitu ya, 8 jam di sekolah, namun P3K ini hanya bekerja 4 jam sehari dan nanti selebihnya bisa bekerja atau memiliki usaha sampingan lainnya. Itu kan juga keren ya Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu berita yang dapat kami sampaikan tentang P3K ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa Bapak Ibu ya klik tombol subscribe. Terima kasih.